Sebenarnya ada 4 nih ya, yang paling fungsi utamanya atau mekanisme utamanya. Jadi yang pertama adalah nourish kita, dan sekarang anak-anak pun juga meningkat stress levelnya dengan apa? Online schooling yang sangat-sangat tidak alami sebenarnya. Ini semua sebab Praya Guna Anak. Jadi ini ada duonya Praya Guna Anak dan Praya Guna Dewasa, masalah leaky gut. Dan ultimately setelah punya masalah leaky gut, mereka akan punya yang namanya masalah leaky brain. Sehat Debbie, kembali lagi bersama saya Debbie Jomori dalam segmen Kupas Tuntas Suplemen. Nah, hari ini saya mau memperkenalkan satu suplemen yang sebenarnya adalah buatan saya sendiri, remedy saya sendiri. Dan kenapa saya bikin segmen ini? Karena makin banyak yang nanyain ke saya. Saya kasih edukasi ya, cuman mungkin masih banyak yang masih belum paham apa sih Praya Guna ini nih, Praya Guna. Praya Guna, dan juga Praya Guna Anak. Jadi ini ada duonya Praya Guna Anak dan Praya Guna Dewasa. Yuk kita cari tahu, kita kenal lebih dalam kedua suplemen ini. Pertama-tama, kenapa sih saya bikin Praya Guna ini, teman-teman? Nah, ini Praya Guna saya bekerja sama dengan Rasa Nusantara, yang mengambil resep saya, lalu diolah dan dibuat, dan saat ini masih diedarkan hanya di Indonesia. Walaupun udah banyak nih teman-teman yang di UK, yang di Malaysia, yang di luar negeri pada bertanya, kapan ini Praya Guna ada di luar negeri? Nanti ya, mudah-mudahan nanti Rasa Nusantara bisa go international, amin. Oke. Jadi waktu Rasa Nusantara mengkontak saya, menghubungi saya, Bu, Ibu kan sangat concern dengan yang namanya leaky gut, dan banyak sekali ternyata anak-anak, orang dewasa yang memiliki masalah leaky gut, dan ultimately setelah punya masalah leaky gut, mereka akan punya yang namanya masalah leaky brain. Nah, leaky brain ini memang subtle, teman-teman. Perkembangannya sangat perlahan-lahan tapi pasti. Nah, kebanyakan kita menganggap ini sebagai faktor U. Kalau udah berumur ya pastilah lu suka lupa-lupa. Kalau udah berumur gitulah, susah konsentrasi, suka ngulang-ngulang ngomong, apa segala macam. Enggak juga sih, teman-teman. Kalau kita menjaga kesehatan otak kita, dan terutama sebelum kita ngomongin otak, jadi kelebihan Praya Guna ini juga saya buat sebagai adaptogens, teman-teman. Apa sih adaptogens? Adaptogens ini sesuai dengan namanya, adaptogens, agen untuk beradaptasi, mengadaptasi ya. Beradaptasi dengan apa? Dengan tuntutan hidup. Jadi sebenarnya Sang Maha Pencipta itu sangat luar biasa. Alam kita ini sangat luar biasa. Tahu kalau semakin lama tuntutan hidup itu semakin tinggi, stress level makin tinggi. Zaman dulu tahun-tahun 40-an, 60-an, mungkin single income dalam satu keluarga itu wajar, kita bisa hidup normal, anak-anak bisa sekolah, bisa sampai universitas, kayak dengan satu income aja ya. Satu income maksudnya satu dari suami istri yang berpendapatan aja, yang bekerja udah cukup, yang satunya lagi di rumah stay at home mom or stay at home dad. Nah, unfortunately sekarang udah nggak begitu. Sekarang kalau pengen punya rumah, kalau pengen punya ini, pengen punya itu, anak-anak mau sekolah yang tinggi atau sekolah di luar negeri, harus dua-duanya bekerja gitu. Apalagi kalau kita nggak punya maksudnya ya dana dari orang tua atau warisan atau apapun itu. Nah, kita kan semuanya harus self sufficient nih. Dan juga sekarang itu kalau kita lihat
tingkat stress level meningkat, terutama di kota-kota besar. Gimana meningkatnya? Ya dulu kerja itu sampai jam 3 sore mungkin gitu ya, sekarang udah sampai jam 6 atau sampai malam, malah kadang-kadang lembur sampai udah malam juga masih ngerjain pekerjaan. Nah itu sebenarnya membuat tambah stres nih tubuh kita. Dan sekarang anak-anak pun juga meningkat stress levelnya dengan apa? Online schooling yang sangat-sangat tidak alami sebenarnya. Ini semua sebenarnya menambah stres. Dan stres ini kita harus apain sih sebenarnya, Bu? Kita olah, kita manage, jangan sampai stres ini itu menggerogoti kesehatan kita, terutama kesehatan otak kita. Jadi otak dan organ-organ itu sangat berhubungan. Jadi teman-teman, di Prayaguna ini saya tuh benar-benar saya menggunakan remedy. Kenapa? Karena saya pernah habis melahirkan anak saya kena postpartum depression. Nah, yang membantu saya banget itu adalah adaptogens, teman-teman. Karena ada rekan saya juga yang mengalami hal yang sama, terus juga kita lahirannya juga sama. Nah, dia itu benar-benar kewalahan sampai akhirnya dia didiagnosis bipolar ya. Nah, kalau saya pakai adaptogens itu membantu sekali, membantu saya untuk jadi ibu pada saat saya lagi kewalahan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena gini, kita bahas adaptogensnya dulu ya. Adaptogens itu sebenarnya ada punya 4 fungsi. Jadi adaptogens ditemukan oleh seorang peneliti dari Rusia, seorang toksikologis ya, seorang ahli yang membahas toksin-toksin. Namanya Nikolai Lazarev di tahun 1957, yang berarti substance that increase the state of non-specific resistance in stress. Jadi berarti adaptogens ini berarti adalah zat yang membantu tubuh manusia, tubuh kita itu untuk melawan stres dengan cara yang non-spesifik. Kalau tanya gimana caranya? Itu memang udah ada, gini mekanismenya ada 4 nih ya, yang paling fungsi utamanya atau mekanisme utamanya. Jadi yang pertama adalah nourishing. Jadi meningkatkan energi yang bernutrisi. Kita diberikan energi yang bernutrisi. Kalau kita dapat nutrisi yang lebih, tentunya kita akan bisa bekerja atau melawan stres lebih baik. Yang kedua, normalizing, menormalkan. Jadi misalnya ada yang ketinggian, lagi sedihnya atau stresnya ketinggian, dinormalin, diturunin. Kalau ada yang lagi kekurangan, misalnya aduh gak pengen bangun nih, saya udah gak tenaga, nah itu dinaikin dikit biar balance, biar kita bisa tetap berfungsi secara normal. Kalau sebagai seorang ibu, kalau habis ngelahirin, emang ada pilihan? Anaknya mau nyusuin sama siapa? Nggak ada pilihan. Jadi sometimes we just have to get that gitu ya. Pengen punya sesuatu yang kayak ngebantu saya untuk bangun aja dulu deh itu. Nah, inilah gunanya salah satu gunanya si adaptogens ini. Yang ketiga adalah non-specific. Bekerjanya ini seketika ke seluruh organ tubuh. Jadi kayak imun sistem di radar nih. Mana yang butuh ya, dicari nanti. Misalnya liver, bantu liver gitu. Ginjal, dibantu ginjalnya gitu. Non toksik berarti ini aman untuk dipakai jangka panjang. Dulu saya waktu PPD itu kalau nggak salah hampir 2 tahun ya saya konsumsi. Kalau dulu tuh saya pakai ashwagandha. Nah nanti ashwagandha ada ya videonya juga di YouTube saya jelaskan. Nah ini Prayaguna kelebihannya, saya juga tambahkan pare teman-teman. Saya tambahkannya di bahannya ada malang, apel malang, temu kunci, kunyit, pare, pegagan buat otak, daun kelor buat otak, kapulaga juga buat otak, kayu manis dan madu. Nah pare ini gunanya untuk membantu sistem liver kita supaya detoksifikasi tetap lancar juga. Jadi ada added bonus ya. Karena sebenarnya si adaptogens ini membantu BMR atau biological response modifier dalam tubuh kita. Jadi ini tadi yang 4 fungsi itu udah luar biasa ya teman-teman. Ada lagi nih meningkatkan kesehatan secara umum, meningkatkan energi, mengurangi respons stres, meningkatkan kekuatan tubuh dari dalam, memperbaiki gula darah, mengoptimalkan protein sintesis. Nah, protein sintesis ini ada dalam liver detoxification fase 3. Kalau teman-teman yang belajar di kelas detoksifikasi aku, mengurangi peradangan dan level hormon stres, memperbaiki kesehatan kolesterol, meregulasi keseimbangan hormon. Wah, luar biasa ya. Nah, di bagian anak-anak saya juga bikin formula ini karena nggak semua
maksudnya hampir ya, sekarang banyak banget anak-anak yang umur 8 tahun aja nafasnya udah di atas ya, bukan nafas bawah, bukan nafas perut ya. Nah, ini komposisinya ada apel malang, lemon, pegagan, kunyit, bunga telang, kapulaga, daun kelor, kayu manis, dan madu. Jadi ini membantu anak-anak untuk otaknya tuh lebih mudah konsentrasi, lebih fokus. Dan aku tuh bersyukur banget, aku banyak banget dapat DM testimoni mengatakan ada beberapa anak yang keterlambatan bicara mulai ngomong sejak pakai pegagan. Nah, ini aku nggak bisa klaim, itu aku harus melakukan penelitian sendiri, aku dan Rasa Nusantara mungkin ya, tapi teman-teman bisa lihat di IG aku ada beberapa testimoni. Nanti mungkin pihak tim kreatif mohon dimasukin testimoni ini biar teman-teman bisa lihat. Nah, caranya gampang banget, teman-teman bisa minum ini 2 kali sehari. Kalau dibutuhkan lebih juga bisa, maksudnya 3 kali juga boleh, karena ini semuanya natural, tidak pakai bahan apapun. Jadi aman untuk dikonsumsi. Jadi dikocok dulu ya teman-teman ya, dikocok. Nah, ini saya pakai yang Prayaguna Dewasa. Tinggal ambil, saya akan turunkan sedikit ya kamera saya. Tada, biar kelihatan. Nah ini mungkin, nah biar kelihatan, saya mundurin dulu, kelihatan ya semuanya. Tara. Lalu kita akan kocok ini, kita akan ambil 2 sendok makan. Ini saya pakai yang kayu sendoknya, kalau ada madu sebaiknya pakai sendok kayu. Lalu kita aduk. Ini diminum pagi dan malam. Pagi mungkin sebelum makan pagi, dan malam sebelum tidur atau 2-3 jam sesudah makan malam. Dan misalnya teman-teman bertanya, Bu, kalau misalnya ini sama ACV dan probiotik bagaimana? Nah, ini sebenarnya bisa dicampur juga sama ACV-nya, jadi ditambahin ke air ACV-nya juga boleh banget teman-teman. Jadi seperti itu, mudah sekali kan ya. Ini bisa membantu anak-anak untuk lebih fokus, dan kemungkinan kalau ada keterlambatan bicara bisa terbantu ya, biar sinaps di otaknya itu lebih mendapatkan antioksidan dan nutrisi, dan juga membantu supaya kita lebih optimal kerja otaknya. Ini saya kebetulan pakai Center Park, saya angkatan yang menonton Friends. Harusnya pakai Root of Life ya, nggak apa-apa dia sekali-sekali ya. Diminum langsung sekaligus, dan itu membantu sekali, dan rasanya enak kok teman-teman, walaupun ada parenya, nggak berasa pare sama sekali. Oke, semoga membantu penjelasan ini teman-teman. Bagi yang bertanya-tanya apa sih adaptogens, apa sih Prayaguna, semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman. Dan ini juga membantu tidur, meregulasi tidur. Jadi teman-teman kalau memang stres levelnya tinggi, dan mungkin tubuhnya melihat nih kayaknya tidurnya nih yang perlu dibantu biar detoksifikasinya lancar. Jadi akan kalau menurut yang sudah mencoba, jadi tidurnya jadi jam 10.30 udah pengen ngantuk, udah pengen tidur, ya kan? Bagus dong. Oke, salam sehat selalu. Jangan lupa untuk ditonton, di-share, di-like, di-komen, di-subscribe. Ada hadiah lumayan oke banget loh. Nanti kan saya tambahkan hadiah-hadiah lainnya. Take care, salam sehat selalu.